Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunur Rasyid Harahap, absen 13 Wali Aswi Buseni. Hari ini saya akan menjelaskan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dari dalam masyarakat atau aturan yang telah diinstitusikan. Menurut Profesor Robert M.Z. Lawang yang merupakan profesor ahli sosiologi, perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berperilaku pada suatu sistem sosial. Sedangkan menurut James W. van der Gender, penyimpangan sosial merupakan tindakan yang dianggap oleh sejumlah orang sebagai hal yang tercela di luar batas toleransi. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang ada 4. Yang pertama, sosialisasi tidak sempurna. Yang kedua, sosialisasi isu budaya menyimpang. Yang ketiga, faktor keluarga. Yang keempat, lingkungan pergaulan. Teori perilaku menyimpang. Teori perilaku menyimpang yang pertama yaitu teori differentiation association menurut Edwin Husserl. Penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Seseorang mempelajari perilaku menyimpang melalui pergaulan, misalnya penggunaan narkoba. Yang kedua, teori labeling. Menurut Edwin M. Lemet, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling atau cap yang diberikan masyarakat, dan labeling dapat mendorong orang ke arah dunia penyimpangan. Yang ketiga ada teori struktur sosial. Menurut Robert K. Merton, struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, menekan orang-orang tertentu ke arah perilaku non-konform. Misalnya menggunakan ijazah palsu untuk bisa jadi anggota DPR. Yang keempat ada teori fungsi. Menurut Emil Durkheim, faktor penyimpangan pada individu satu dengan lainnya berbeda. Bisa jadi karena keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Yang kelima ada teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx, penyimpangan terjadi melatar belakangi kejahatan dengan perkembangan kapitalisme. Jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada penyimpangan primer, yang kedua ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Ciri-cirinya bersifat sementara, gaya hidup pelaku tidak didominasi perilaku menyimpang, dan masyarakat masih bisa menerima atau mentolerir. Contohnya yaitu seseorang murid yang terlambat, karena transportasi. Yang kedua ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali dan secara khas memperlihatkan perilaku menyimpang. Ciri-cirinya gaya hidupnya didominasi perilaku menyimpang dan masyarakat tidak bisa menerima atau mentolerir perilaku tersebut. Contohnya yaitu minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah pelakunya, penyimpangannya dibagi dua, yaitu penyimpangan individual, yang kedua penyimpangan kelompok. Penyimpangan individual terjadi jika seseorang secara perorangan melakukan penyimpangan dari suatu bagian kebudayaan yang telah mapan. Secara terang-terangan individu tersebut menolak norma yang telah diterapkan. Contohnya yaitu mencuri dengan sendiri. Yang kedua, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok merupakan aktivitas yang bertentangan dengan norma yang dilakukan secara kolektif. Penyimpangan kelompok dilakukan di atas dasar kerjasama antar individu yang tergabung dalam kelompok. Contohnya, geng, mafia. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya. Yang ada dua juga, yaitu penyimpangan positif dan ada yang namanya penyimpangan negatif. Penyimpangan positif yaitu penyimpangan sosial yang memiliki dampak positif terhadap sistem sosial karena dianggap ideal dalam masyarakat. Yang kedua, penyimpangan negatif. Penyimpangan sosial yang berwujud
dari tindakan ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan tercela karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk penyimpangan yang di tengah masyarakat. Yang pertama, penyimpangan seksual. Yang kedua, penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, perkelahian pelajar. Yang keempat, alkohol. Yang kelima, tindak kriminal. Yang keenam, penyimpangan dalam gaya hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.